warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat staf ahli Bupati Kabupaten Bone Bolango yang saya sapa dengan takjim Dr. Randus Dian Susilo Raharjo Jarbos MSI. Yang saya hormati pemerintah desa setempat, yang saya hormati ayah bunda kepala desa sekecamatan Suawa Tengah, yang saya hormati Bapak Sekcam Suawa Tengah bersama Ibu, yang saya hormati Bapak Sekcam Suawa Selatan sekaligus sebagai Dewan Pengawas Al-Muharib, yang saya hormati Bapak Hirton Ishak selaku Dewan Pembina Yayasan Al-Muharib, yang saya hormati pimpinan Yayasan Ponpes Al-Muharib yang saya sebut nama beliau Ustadz Suwandi Kaiha beserta para jajaran asatis, yang saya hormati dan saya muliakan para huzaz, para orang tua dan guru saya yang selalu saya tunggu dan saya ikuti petunjuknya. Tak lupa para orang tua santri yang hadir pada malam ini dan mukanya masih glowing ini. Dan para hadirin yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, serta teman-teman santri dan santriwan Ponpes Al-Muharib yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum kedua, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat tiada terbilang, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, sampai dengan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang diberikan tak pandang bulu, dari pembuat kue basah sampai dengan bapak ibu kepala desa, dari penjual tomat sampai dengan sekretaris camat, dari pembuat roti sampai dengan staf ahli bupati. Intinya kita semua di sini selalu senantiasa diberikan nikmat oleh Allah. Salah satunya yaitu kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menebar risalah dengan penuh pengorbanan sehingga risalah dan ajaran tersebut menyebar dari negeri Arab ke seluruh dunia. Mulai dinikmati dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, dari zaman kaum nomaden sampai dengan zaman kaum modern, dari zaman naik onta sampai dengan zaman mobil Toyota, dari zaman Utsman bin Affan sampai dengan orang tampan yang berdiri di depan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, perkenalkan nama saya Adnan Ubaidillah Ismail. Saya pelajar di SMP Negeri 1 Suawa Tengah dan saya adalah salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Muharib ini. Pada malam hari ini saya didaulat untuk tampil ceramah oleh guru saya Ustadz Suwandi Kaiha. Sebetulnya saya belum mampu sih, tapi karena guru yang memerintah, jadi saya ikut saja. Daripada saya dapat dosa. Lagi pula ini juga sebagai ajang latihan untuk saya setelah 2 bulan menjadi santri mukim di Ponpes Al-Muharib ini. Atau mungkin karena saya mendapat juara ya di lomba ceramah yang diadakan pekan lalu. Kalau kemarin saya juara dapat hadiah, siapa tahu saya malam ini ceramah dapat saweran atau kuti-kuti dari staf ahli bupati.
Maaf Bapak, cuma bercanda. Serius juga boleh, alhamdulillah. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui apalagi menasihati. Anggap saya di sini sedang berlomba. Jadi apabila ada salah, mohon dimaafkan. Bisa begitu? Lanjut tak ini? Kalau tidak saya suruh pulang. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, karena malam ini momennya halal bihalal dalam rangka penyambutan Ramadan, maka saya akan menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan penyambutan Ramadan. Dari sekian banyak persiapan menjelang bulan Ramadan, yang harus selalu menjadi perhatian kita adalah persiapan bersifat batinia dan lahiriah. Batinia itu yang bersifat rohani atau kaitannya dengan hati, yakni sebelum bulan Ramadan datang, marilah sama-sama kita menghapus dosa kita, membersihkan hati kita dengan cara apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Dan kalau meminta ampun, jangan nanti-nanti. Nanti takutnya semua duluan itu mati. Karena itu Allah memerintahkan untuk bersegera meminta ampun kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata sariu yang berarti bersegera. Jadi kalau meminta ampun harus cepat-cepat dilakukan. Kalau bahasa asing bilang itu lato. Tahu lato? Sesuai filosofi permainan lato-lato harus dimainkan secara cepat agar dia hidup. Coba Bapak Ibu bermain lato-lato. Dia cocok. Kalau lato-lato itu dipermainkan secara lambat, perlahan-lahan dia akan mati. Begitupun dalam meminta ampun, kalau ditunda-tunda, maka hati kita akan mati, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang keras hati. Di akhir ayat ini Allah memberi isyarat bahwa siapa yang selalu meminta ampun kepadanya akan diberikan hadiah surga, sebagaimana janji Allah dalam surat Ali Imran. Di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan beberapa sifat orang yang bertakwa yang seharusnya ada pada dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah senantiasa bersedekah, tidak hanya di waktu lapang tapi juga di waktu sempit sekalipun. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, banyak-banyaklah bersedekah. Salah satunya ke Ponpes Al Muharib ini. Masih banyak yang mau dibangun. Ini masjid belum kelar, belum lagi asrama, aula, dan banyak lagi. Dan itu tentunya membutuhkan biaya toh? Kalau bukan kita, siapa lagi? Abogam begitu. Kalau kita bersatu pasti bisa. Misalnya Bapak Ibu di sini sumbang biar bisa 100.000. Alhamdulillah. Bapak kepala desa, Ibu Bapak desa, kepala desa 5 juta misalnya. Bapak Sekcam 10 juta misalnya. Staf ahli Bone Bolango 50 juta misalnya. Kan misalnya.
Insya pasti ponpes ini akan berdiri dengan megah sehingga kami bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Amin ya Rabbal. Sikap kedua yang harus ada pada dalam diri kita adalah menahan amarah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di saat ada orang yang menyinggung hati kita, pasti muncul amarah. Emosi. Tahu emosi? Ya itu. Maka hal yang lumrah dan alami adalah jika kita sedang marah, tahan amarah tersebut. Bagaimana caranya? Nabi ajarkan salah satunya dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya adalah dengan berwudu. Nabi katakan marah itu dari iblis. Tahu iblis? Pernah lihat iblis? Mau lihat iblis? Coba Bapak Ibu berdiri di depan cermin pada saat marah-marah. Yang muncul sendiri itu dia. Nabi mengatakan marah itu dari setan, dari iblis, dan iblis dibuat dari api, maka air bisa meredam api. Begitulah cara menahan amarah. Sifat ketiga yang harus ada di dalam diri kita adalah memaafkan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, perkara ini memang sangat sulit, apalagi dengan orang yang telah menghina kita, menjatuhkan kita, memfitnah kita, mengambil hak kita. Pasti sangat sulit. Tapi disitulah letak perjuangannya. Kalau kita mampu memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita, seperti bagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi, bahkan terhadap orang yang telah meludahi wajah beliau, tetap dimaafkan oleh beliau, maka kita akan mendapatkan hadiah surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 yang telah saya bacakan tadi. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan, mestinya kita harus saling bermaaf-maafan. Bukankah kita sudah tahu hadis Rasulullah, barang siapa yang belum bermaaf-maafan tidak diterima puasanya. Bapak Ibu mau tidak diterima puasanya? Bapak kasih maaf ke sana. Untuk itu, marilah kita saling memaafkan agar puasa yang kita lakukan berjalan dengan sempurna. Amin ya Rabbal. Akhirnya marilah kita berdoa, meminta keberkahan, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna waghfir lana junubana. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Demikian dari saya, apabila ada benar dari Allah semata, dan apabila ada salah karena bodohnya saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu saya mohon bimbingan. Kalau ada kata tersalah, jangan simpan di dalam hati, biarkan maaf yang terucapkan. Kami senang hadirnya staf wakil bupati, semua kami mendapat sumbangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.